Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para sepuh bini sepuh yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada seluruh jajaran kepengurusan Takmir Masjid Agung Kauman Semarang yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kepada seluruh jamaah kajian sore menjelang puasa, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, taufik serta hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita masih berkumpul, bermujalasah di serambi Masjid Agung Kauman yang kita cintai ini. Biqaulina alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh umatnya dan mendapat syafaatnya. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada sore hari ini bisa mengikuti kajian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan, dan semoga bisa istiqomah untuk mengikuti kajian, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan sehingga bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita bersama, yaitu kewajiban berpuasa. Semoga puasa kita mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah yang akan mengisi kajian pada sore hari ini yaitu saudari Umi Maghfirah dari Pondok Pesantren Raudhatul Quran. Namun terlebih dahulu kami mengingatkan kepada seluruh jamaah yang mengikuti kajian pada sore hari ini yang mungkin masih berada di luar area, kami mohon untuk bisa mengisi sop depan yang masih kosong agar bisa tertib. Selanjutnya, sebelum acara pada sore hari ini, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah acara pada sore hari ini tidak ada halangan suatu apapun. Ridhoillah wali syafaati rasulilah wa binyatin sholilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.
Selanjutnya mari kita simak bersama kajian pada sore hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh saudari kita Umi Maghfirah dari Pondok Pesantren Raudhatul Quran. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam tak dongake, mugi-mugi paringi panjang umur. Sing dereng hatam enggal-enggal hatam. Sing dereng cepak jodone enggal-enggal cepak jodone. Kula wangsuli maneh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi wa 'azimi sultanik. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, para habaib, para masyayikh, para asatidah ingkang kula dherekaken punapa ingkang dados fatwa-fatwanipun. Ingkang kula hormati wabil khusus Abah Yai Hanif Ismail LC selaku Takmir Masjid Agung Semarang. Yang saya hormati Rama Yai Insinyur Kiai Haji Ahmad Maksum selaku pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran. Yang saya hormati Ustadz Khairul Amin selaku pembimbing PKD Pondok Pesantren Raudhatul Quran. Yang saya hormati pengurus Takmir Masjid Agung Semarang beserta jajar-jajarannya. Dan tak lupa teman-temanku semua yang seiman seperjuangan, yang semoga tidak senasib, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang tanpa pandang sayang, Zat Rabbul Izzati yang Maha Suci, yang harus kita yakini sampai kita mati nanti. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Ghafur. Kita sebagai hambanya mesti banyak-banyak bersyukur. Kalau kita banyak-banyak bersyukur, insya Allah mendapat nikmat kubur. Namun sebaliknya, kalau kita kufur, maka kita akan mendapat siksa kubur hingga badan hancur lebur bagaikan nasi menjadi bubur. Na'udzubillah min dzalik. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita pikir-pikir sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding kita bedanya cuma sedikit. Bedanya apa Pak, Bu? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan.
Kalau Nabi Muhammad sedikit bicara, kalau kita sedikit-sedikit bicara. Kalau Nabi Muhammad sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Jadi bedanya cuma sedikit. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memuliakan satu makhluk di antara makhluk yang lain. Allah memuliakan manusia di antara semua cipta-ciptaannya. Allah mengistimewakan matahari di antara sekian banyak bintang. Allah mengistimewakan para rasul dan para nabi di antara sekian banyak manusia. Allah mengistimewakan malaikat Jibril alaihissalam di antara sekian banyak malaikat. Allah mengistimewakan hari Jumat di antara hari-hari dalam satu pekan. Sebagaimana Allah mengistimewakan sekian banyak makhluknya di antara makhluk-makhluk yang lain, begitu juga Allah mengistimewakan bulan Ramadan di antara 12 bulan di dalam satu tahun. Seolah-olah kedudukan bulan Ramadan ini, kata Allah, seperti kedudukan matahari di antara sekian banyak bintang yang cahayanya lebih terang dan manfaatnya lebih besar. Dan ketika dia muncul, maka bintang-bintang akan naik dan tidak akan terlihat. Dan para ulama mengumamakan kedudukan bulan Ramadan di dalam 12 bulan atau dalam satu tahun di sisi Allah adalah seperti kedudukan Nabi Yusuf di antara saudara-saudaranya di sisi Nabi Yakub. Sebagaimana Nabi Yakub sangat mencintai Nabi Yusuf, maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai bulan Ramadan, sehingga siapapun di antara hamba-hambanya yang mendapatkan keistimewaan untuk menemui bulan Ramadan dan mengisinya dengan ibadah-ibadah yang istimewa, maka kedudukan hamba itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti kedudukan Nabi Yakub, seperti kedudukan Nabi Yusuf di antara saudara-saudaranya di sisi Nabi Yakub. Inilah keistimewaan dari bulan Ramadan. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi dan perkataan-perkataan para ulama, maka kita akan menemukan banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Walaupun semua bulan dan semua waktu itu adalah waktu yang baik, tetapi tetap saja di antara waktu ada waktu yang paling istimewa, seperti waktu malam. Semua waktu malam itu adalah waktu yang baik, tetapi ada waktu yang paling istimewa, yaitu di sepertiga malam terakhir. Di sepanjang hari adalah hari-hari yang baik. Ada hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Rabu. Tetapi Sayyidul Ayyam atau ada hari yang paling istimewa, yaitu hari Jumat. Seperti semua para nabi adalah hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang istimewa di sisi Allah. Tetapi Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan bulan. Semua bulan adalah bulan yang baik, tetapi ada bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Sehingga banyak di dalam hadis-hadis Nabi membicarakan keistimewaan di bulan Ramadan. Seperti yang telah kita maklumi bersama, bahwa sebelum ayat 183 surat Al-Baqarah turun, Nabi Muhammad SAW beserta kaumnya puasa pada bulan Muharram atau dikenal dengan puasa Asyura. Tetapi kemudian Allah mewajibkan umat Muhammad untuk puasa pada bulan Ramadan. Ini pasti merupakan petunjuk bahwa bulan Ramadan itu bulan yang mulia atau syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam mendapat kesempatan berdialog dengan Allah SWT di tempat suci yang bernama Tuwa,
Beliau bertanya, "Ya Allah, adakah Engkau memuliakan seseorang seperti aku ini yang telah mendengar percakapan dengan Engkau?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ada wahai Musa. Kelak pada akhir zaman ada hambaku yang akan aku muliakan dengan bulan Ramadan. Merekalah yang lebih dekat kepadaku daripada engkau. Karena aku bercakap-cakap dengan engkau melewati 70.000 dinding. Tetapi jika umat Nabi Muhammad SAW yang berpuasa pada bulan Ramadan sampai memutih bibirnya dan memucat wajahnya waktu berbuka, maka akan aku angkat dinding-dinding itu, hai Musa. Bahagialah mereka yang lapar dan dahaga di bulan Ramadan, yang tidak akan aku balas kurang dari menemui aku." Dalam ajaran Islam kita yakini ada dua nabi dan rasul yang langsung mendapat kehormatan dapat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa alaihissalam di tempat yang suci yaitu bernama Tuwa, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha ketika peristiwa Isra Mi'raj. Namun bagi umat Nabi Muhammad yang melaksanakan puasa Ramadan akan mendapatkan kehormatan yang sama dengan yang diberikan Nabi Musa, bahkan tanpa melewati 70.000 dinding. Yang itu berlaku ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai keutamaan bulan Ramadan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsata asya'a lam tu'ta li ahadin qablahum." Diberikan kepada umatku 5 perkara, yang 5 perkara itu belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. 5 perkara itu adalah yang pertama, idza kana awwalu lailatin mir ramadhana yanzurullahu ilaihim birrahmati wa man nazar ilaihi birrahmati la yujadzibuhu ba'dahu abadan. Pada malam pertama bulan Ramadan, Allah memandang mereka dengan rahmat dan kasih sayang. Dan barang siapa dipandang oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayang, maka tidak akan disiksa sesudahnya atau selamanya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan balasan pahala kepada seseorang tanpa seorang pun yang dapat mengetahui berapa banyak pahala itu. Kalau kita cermati ibadah-ibadah selain puasa, pahala yang dijanjikan sudah ada normanya, seperti sholat untuk mencegah fahsya dan mungkar, zakat untuk membersihkan diri, haji balasannya surga, dan sebagainya. Karena pahala puasa hanya Allah saja yang mengetahui, maka kita harus tetap berhusnudzan bahwa pahala puasa itu pahalanya lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memintakan ampunan bagi umatku. Kalau malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, pasti doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal itu yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala sendiri, sudah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annar ra'ihata famiswaimi atyabu indallahi mirrihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini, penilaian manusia dengan penilaian Allah berbeda. Allah menilai bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Padahal penilaian manusia sebaliknya,
berbeda hasil penilaian antara manusia dengan Allah terhadap orang yang berpuasa. Karena Allah menilainya dari segi ruhaniyah, sedangkan manusia melihatnya dari lahiriah. Nah, disinilah kita semakin yakin bahwa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan fisik lahiriah, bukan jasmaniah manusia, tetapi yang dinilai Allah adalah ketakwaan kita dan keikhlasan kita. Disinilah letak kebenaran sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, tidak melihat fisikmu, dan tidak melihat hartamu, tetapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Yang keempat, yaqulullahu ta'ala lil jannati ittakhidhi zinataki wa yaqulu tuba li ibadihil mu'minina hum awliya'i. Allah berfirman kepada surga, hai surga, bersiap-siaplah menghiasi diri. Dan Allah berfirman kepada mereka, bahagialah hambaku yang mukmin, mereka adalah kekasihku. Sejak awal Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan surga agar menghiasi diri dan siap-siap untuk menerima kedatangan hambanya yang taat kepadanya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah yang berisi penghormatan kepada hambanya yang benar-benar mau menyambut dan mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam kegiatan terpuji, menjadi kekasih Allah dan akan disambut mesra dengan surga Jannatun Naim atau tempat segala macam kenikmatan. Yang kelima yaitu yaghfirullahu ta'ala lahum jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka semua. Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk menyesali dan memperbaiki segala macam yang tidak baik. Rasanya memang tidak ada seorang pun yang dapat menghitung seberapa banyak dosa yang kita lakukan selama setahun di luar Ramadan. Karena saking banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghitung seberapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Namun kita harus tetap yakin bahwa ampunan Allah lebih luas dari dosa-dosa yang pernah dilakukan manusia. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat. Bagi siapapun yang melakukan taubat di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ampunannya kepada siapapun hambanya yang mau bertobat. Dengan cara yang pertama yaitu menyesali dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan dan tidak akan pernah mengulanginya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Yang ketiga, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi kualitas dan kuantitas. Dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innal hasanata yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapuskan dari perbuatan-perbuatan jelek. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga, yaitu yang pertama, orang yang menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan atau memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang keempat, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena sebegitu istimewanya bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan ini marilah kita bersama-sama meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita, yaitu dengan meningkatkan kualitas ibadah kita yang biasanya darahnya sehari 1 lembar ditambah menjadi 1 juz, yang biasanya 1 juz menjadi 2 juz, ya begitu terusnya lah.
yang biasanya tidak pernah melakukan sholat sunnah sekarang ditambah bisa melakukan sholat sunnah. Ya, ibadah-ibadah yang lainnya. Di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Marilah kita tingkatkan kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah ibadah kita. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, itu real datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada lebihnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Alhamdulillah, demikianlah kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh saudari kita Mbak Umi Maghfirah tadi, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Umi tadi bisa bermanfaat khususnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena ini waktunya masih kurang lebih 15 menit, jadi terus terang mohon maaf tadi saya sendiri juga kurang fokus. Mungkin dari bapak-bapak ibu kira-kira insya Allah tadi paham semua nggih? Ada yang nggak paham nggak? Ada ya, mungkin ya. Tetap ada yang nggak paham, seperti saya sendiri tadi juga kurang memahami juga. Tapi apa ya? Tidak jadi masalah, karena tidak paham itu adalah termasuk fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan saged hadir ten mriki majelis, saged menyempatke waktu keroyo-royo. Enten sing mungkin dari luar Semarang naik sepeda, niatipun nderek ngaji pada kajian sore hari ini, meskipun sampai di sini mungkin tadi perjalanan jauh, lelah mungkin ya, ngantuk sampai di sini kurang paham. Itu tidak jadi masalah. Itu karena termasuk fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niat insya Allah suatu saat akan dibuka hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita yang tulus. Maka jangan berkecil hati yang mungkin belum bisa memahami. Lain waktu kita mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa berangkat mengikuti kajian. Mudah-mudahan kita semua dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kami kurang pas di hati panjenengan semua, karena kami juga niatnya juga belajar, sama-sama belajar. Maka kalau ada kesalahan itu sudah menjadi maklum. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, terutama di bulan Ramadan ini, kita mohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Monggo.
Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tabdilana biha jamil hajat wa tahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahashu'ana wa tamim taksiruna ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Asyhadu an la astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna. 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 Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.